Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Tema kita pada malam hari ini seperti tadi saya sudah sampaikan, terkait dengan kedudukan hukum, barang bukti dan pengelolaan barang-barang rampasan dan barang-barang sitaan dalam sistem peradilan. Pada malam hari ini kita sudah dipersiapkan dalam hari ini adalah narasumber. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemirsa Banyumas TV, kami menyampaikan permohonan maaf karena yang sedianya Bapak Kepala Kantor Wilayah juga hadir bersama kita. Namun demikian karena memang kondisi sekarang ini cuacanya hujan deras di Purbalingga, mungkin beliaunya nanti akan menyusul Pak. Mungkin nanti beliaunya akan menyusul ke sini dan kita akan sama-sama nanti mengulas tentang pengelolaan perubahan berdasarkan kewenangan kantor wilayah. Namun demikian kami tadi sudah juga mendapatkan perintah dari beliau untuk membuka terlebih dahulu. Jadi perlu saya sampaikan kepada pemirsa bahwa hari ini kita permasalahan tentang barang bukti lagi. Jadi kayak kemarin kan kita udah pengertian-pengertian, namun hari ini mungkin kita nanti banyak interaktifnya saja lah. Yang jelas kami tegaskan lagi bahwa di Rubasan Purbalingga ini melakukan pengelolaan. Nah ini apa itu pengelolaan? Yang jelas, jadi yang namanya pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan ini bagaimana kami itu menerima dari penerimaan, terus kemudian nanti tahap-tahap bagaimana penempatannya, nanti juga bagaimana pemutasian dan kemudian juga peninjauan kepada barang bukti tersebut, karena memang kadangkala kita ada lelang itu juga masyarakat bisa meninjau sebelum ada pelelangan tentang putusan pengadilan tentang barang bukti atau barang rampasan, yang kemudian nanti ada namanya peninjauan kepada barang bukti itu dan datang ke Rubasan. Terus kemudian selain juga ada penerimaan, penempatan, terus pengeluaran, perawatan juga nantinya ke pengambilan barang bukti. Jadi semacam itu pengelolaan yang ada di Rubasan. Yang jelas tujuan daripada Rubasan adalah ini intinya sebenarnya adalah kita lari ke proses peradilan Pak. Sebenarnya di proses peradilan itu kan ada peradilan cepat, murah gitu Pak, efektif dan efisien. Artinya ketika barang itu dititipkan di Rubasan, barang ini benar-benar terjamin kualitas mutu dan kuantitas barang itu sehingga nanti barang ini bisa membuktikan di dalam suatu pembuktian di dalam persidangan, dan kemudian juga apabila barang bukti itu adalah hasil dari tindak pidana, nantinya barang bukti ini tidak menyusut ketika nanti pelelangan dan dikembalikan ke negara. Artinya di sini ada asas istilahnya kerugian negara itu bisa dengan adanya Rubasan, kerugian negara itu tidak begitu besar karena barang-barang yang di sini kita rawat dan kita kelola. Mungkin itu pengantar dari saya, Pak. Sebagai kepala Rubasan tentunya ada beberapa hal yang mungkin menjadi prioritas, terutama adalah segi pengamanan, kemudian jumlah, kemudian terkait dengan sistem biar dia itu tidak rusak dan kemudian terjamin mutunya dan sebagainya. Ini mungkin Bapak sebagai kepala Rubasan ada beberapa hal kepada masyarakat supaya dia tidak takut atau was-was terkait dengan mungkin barang bukti atau barang yang disita oleh negara tentunya. Yang jelas ketika barang masuk di kami, yang jelas kami dengan azas perlindungan terhadap hak asasi manusia atas kepemilikan barang. Jadi kita berpegang teguh pada perlindungan hak asasi manusia atas kepemilikan barang. Nah, terus kemudian barang yang masuk di kami yang jelas kami melakukan pengecekan, terus kemudian kami juga memastikan betul bahwa barang yang masuk itu sudah sesuai dengan administrasinya, sesuai dengan surat menyuratnya. Terus kemudian kami juga melakukan perawatan, diantaranya kalau ini kita kalau untuk barang-barang baru ada klasifikasi perawatan. Jadi mana itu perawatan yang barang yang cepat rusak, atau itu barang itu kendaraan bermotor, ataupun barang-barang yang bersifatnya dokumen. Dan untuk perawatan di kami, jadi itu setiap hari Selasa dan hari Kamis itu rutin seluruh pegawai, tidak hanya pegawai pengelola Basan-Baran, tapi seluruh staf, baik itu administrasi, pengamanan, turun semua ke gudang untuk memastikan barang-barang itu dilakukan perawatan. Ya mungkin perawatan-perawatan ringan. Kalau untuk kendaraan bermotor yang jelas ya kita tekanan anginnya kita cek, terus kemudian akinya,
pengapiannya, jadi kita cek itunya, terus kita panasin, terus kita juga membersihkan ruangan-ruangan itu, dan kita catat Pak di situ. Jadi perawatan ini bulan apa, minggu keberapa itu sudah tercatat. Jadi ini menjamin kepastian kepada masyarakat bahwa memang benar ini kita lakukan perawatan. Jadi tidak hanya merawat, tapi juga kita catat. Dan kemudian kita juga semprotkan cairan-cairan tertentu, karena ini kan dekat dengan sawah Pak. Jadi itu mungkin ada tikus atau ada hewan-hewan yang lain. Nah ini kita ada cairan-cairan tertentu yang nantinya ini tidak merusak barang-barang tersebut yang ada di Rubasan, supaya kualitas nilainya juga tidak malah menurun. Nah itu semacam itu. Jadi selain kita pengecekan pengapian, juga kita pengisian bahan bakar. Dan apabila kami mengalami kesulitan terhadap perawatan seperti alat berat, ini kan kita mempunyai titipan dari kepolisian berupa alat berat, itu kami kerjasama dengan bengkel Pak. Biasanya kita panggil bengkel dari pihak ketiga, kita panggil untuk memanasi itu kendaraan itu, karena memang perawatan untuk alat berat ini tinggi sekali. Apabila lebih tidak kita rawat, lebih juga cepat rusak, nanti nilainya juga lebih turun lagi, seperti itu. Ini tadi terkait dengan perawatan, tadi saya sangat menarik sekali ya, terkait dengan karena kantor Rubasan itu dekat dengan sawah ini Wisma. Tadi iya, Pak Agung menyampaikan jangan-jangan ada tikus yang masuk, ini bener tikus beneran atau tikus tanda kutip ya? Iya, nggak tahu itu Pak. Lah ini karena tadi Pak Agung menyampaikan ada tikus masuk sehingga disemprot supaya barang-barang yang di sini juga awet kemudian terlindungi. Ya Pak Agung, terkait hal ini juga terkait dengan barang bukti. Kemudian ada beberapa klasifikasi mungkin Pak Agung. Apakah semua tindak pidana itu baik ringan, kemudian tindak pidana yang sedang, ataupun tindak pidana yang berat? Apakah semua barang yang dilakukan penyitaan itu masuk ke Rubasan? Terima kasih Pak Joko. Jadi karena kewenangan penyitaan itu ada di penyidik, juga di penuntut umum. Kalau kami ini kan berdasarkan pasal 44 ayat 1, jadi kami itu barang rampasan dan barang sitaan itu disimpan di Rubasan. Artinya kewenangan penyitaan itu ada di JFU penuntut umum, juga penyidik pada penyidik ya. Nah, kemudian kalau kami gitu kan, kami berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan penyimpanan saja Pak. Jadi kami tidak ada kewenangan untuk menentukan barang apa yang bisa masuk atau tidak bisa masuk. Yang jelas kami ketika itu diberikan amanah oleh penyidik atau penuntut umum, kami akan terima Pak, sesuai dengan administrasi yang ada di kami. Dan kami tidak ada klasifikasi barang-barang apa itu, enggak. Cuma klasifikasi itu terhadap penyimpanannya Pak. Penyimpanannya dalam kategori bahwa kalau emang ini harus di gudang terbuka, nanti kategorinya ini kendaraan seperti truk atau alat berat. Terus kemudian kalau untuk barang-barang berharga mungkin kita ada berangkas. Terus nantinya juga kalau untuk psikotropika juga kita ada tempat tersendiri, gudang tersendiri. Dan kami di gudang juga sudah disertai temperatur. Artinya pengaturan suhu di dalam ruangan itu supaya menjaga kualitas obat-obatan atau psikotropika itu tidak menjadi rusak, gitu semacam itu Pak. Jadi tidak ada klasifikasi ini kasus apa tidak, tapi kita klasifikasi per jenis saja Bapak. Berarti ini memang sifatnya pasif, kalau begitu sifat pasif daripada Rubasan, menunggu daripada penyerahan baik itu penyidik maupun jaksa penuntut umum atau dari putusan pengadilan, mungkin seperti itu.